Ada anggapan di media bahwa anak muda sekarang tidak menganggap COVID-19 dengan serius. Namun, pada kenyataannya, para pemuda sekarang merespon COVID-19 dengan humor, kreativitas, dan juga empati daripada memiliki rasa ketakutan karena virus corona tersebut. Yang pertama, tidak sedikit anak muda membuat konten tentang bagaimana adaptasi kebiasaan baru atau normal baru. Hal ini kemudian dijadikan sarana kreativitas bagi kaum muda untuk menyebarkan informasi terkait protokol kesehatan di media sosial. Dengan itu, generasi milenial dan juga Gen Z diharapkan dapat menekan penyebaran COVID-19, termasuk banyaknya mitos dan hoaks mengenai virus corona. Menurut data riset dari Tirto ID, penyebar hoaks itu bukan anak-anak muda, lebih cenderung orang tua yang menyebarkan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kominfo yang mengatakan kira-kira penyebar hoaks itu adalah umur 45 tahun ke atas. Karena alasan tersebut, kaum pemuda membuat grup messenger khusus warga setempat untuk bertukar informasi. Diharapkan dengan hal tersebut pemuda bisa melakukan cek and recheck jenis informasi mana yang akurat dan yang hoaks sebelum disebarluaskan. Hal ketiga, membeli produk atau barang dari usaha skala kecil. Pandemi virus corona telah menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian. Dampak penyebaran virus corona baru sangat terasa bagi UMKM. Perusahaan besar mungkin punya dana cadangan menghadapi situasi ketidakpastian seperti sekarang. Namun, bagi orang-orang yang pendapatan harian seperti usaha jualan makanan dan lain-lain pasti sangat terasa dampaknya. Karena hal tersebut, baru-baru ini muncul gerakan membeli dagangan teman atau tetangga di media sosial. Sebagai contoh, jika ada tetangga yang menjual daging atau makanan beku dan kita mengkonsumsi makanan tersebut, maka ada baiknya jika kita beli saja ke tetangga. Selain membantu tetangga, kita juga diuntungkan karena lebih mudah mendapatkan bahan makanan, sehingga tak perlu lagi jauh keluar rumah dan meringankan resiko terpapar COVID-19. Komunitas-komunitas anak muda juga menyiapkan diri untuk memulihkan diri secara fisik, mental, dan finansial dari dampak virus ini. Anak-anak muda tengah mencari cara-cara baru dalam mencari nafkah atau model bisnis baru untuk menghentikan angka pengangguran. Berdasarkan latar belakang pendidikan, tingkat pengangguran terbuka dari lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK masih yang paling tinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu 8,49%. Dan yang terendah pada jenjang pendidikan SD ke bawah yaitu 2,64%. Dan yang paling penting, stop stigmatisasi pada pasien positif atau jenazah COVID-19. Tidak sedikit juga orang menakuti dokter, perawat, dan juga pasien positif oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Fenomena stigmatisasi makin menguat sampai titik yang menyedihkan, di mana warga menolak jenazah dan juga pasien positif COVID. Sikap menghindar dari sebagian masyarakat sebetulnya bisa dipahami sebagai hal yang wajar karena khawatir, panik, atau takut. Namun, jika sudah berlebihan pada titik tertentu, justru bisa melahirkan masalah baru yang lebih besar.